Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa baik dan sehat selalu. Kita berjumpa lagi untuk belajar dan diskusi. Karena bertani tanpa menggunakan ilmu, ketika Anda berhasil, maka itu hanya sebuah kebetulan saja. Dan ketika Anda mengulanginya, belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama. Rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah berusaha semampunya dan berdoa sehusuknya. Pada video sebelumnya kita telah mengupas tentang olah lahan, kemudian pupuk dasar, dan juga sampai tanam. Dan pada video kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan tentang pupuk kocor pertama cabai musim hujan setelah pindah tanam. Pada tanam cabai musim hujan kali ini kita menggunakan metode semi organik, di mana mulai dari pupuk dasar kita sudah memadukan antara pupuk organik dan juga pupuk kimia, dan pada pupuk kocor kita juga memadukan antara pupuk organik dan juga kimia. Oleh karena itu pada pengocoran pertama kita menggunakan pupuk kimia terlebih dahulu. Nanti pada pengocoran kedua kita menggunakan pupuk organik. Kemudian pengocoran ketiga kita menggunakan kimia. Dan pengocoran keempat kita menggunakan organik dan seterusnya. Pupuk kimia ya memang kita sudah bergantung, jadi tidak bisa begitu saja meninggalkan karena memang tanaman begitu membutuhkan unsur hara yang banyak. Untuk pupuk organik sendiri juga kita tidak meninggalkan, karena untuk kesinambungan antara kehidupan mikroba di tanah kita memerlukan pupuk organik, di mana pupuk organik yang kita gunakan berbahan dasar dari tanaman-tanaman yang dapat mengundang mikroba-mikroba baik atau jamur baik untuk kesehatan tanah dan juga tanaman. Mari ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang menjadi ruang belajar kita bersama dan terus memberikan manfaat kepada banyak petani. Pada setiap fase pertumbuhan tanaman, kita harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Pada tanaman setelah pindah tanam seperti pada saat ini, maka inilah pupuk yang kita siapkan, di mana setelah pindah tanam tanaman mengalami stres karena faktor biotik ataupun abiotik, dan juga pH belum stabil karena pada pemberian kapur mungkin terlalu dekat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang kita siapkan yang pertama yaitu asam humat. Asam humat menjadi pH buffer atau penjaga kestabilan pH pada area perakaran tanaman, dan juga menambah daya serap nutrisi oleh tanaman tersebut. Asam humat sendiri yang kita gunakan ada banyak macam, teman-teman jangan terpacu pada satu merek. Akan tetapi dari segi harga mungkin juga mempengaruhi daripada unsur-unsur yang ada pada komposisi tersebut. Asam humat yang beredar di pasaran ada banyak, kita bisa menggunakan ada grumat, itu juga kandungan dari asam humat. Kemudian juga ada AH90, itu juga kandungan asam humatnya 90%. Kemudian kita bisa menggunakan asam humat pembenah tanah yang premium quality, ini juga bagus. Atau juga bisa menggunakan humat pro, itu juga kandungan asam humatnya tinggi. Atau juga humic acid atau humalic SP, itu asam humatnya ada 60%. Dan yang paling sering digunakan pada petani era kali ini yaitu power soil. Memang sudah sangat mudah dijumpai karena memang bagus dari kandungan asam humatnya.
Kemudian yang kedua kita siapkan yaitu asam amino. Asam amino sendiri merupakan zat aktivator untuk pemulihan tanaman dari stres pasca pindah tanam. Jadi setelah kita berikan asam amino, tanaman akan segera pulih dari stres dan juga memakan nutrisi yang kita berikan. Oleh karena itu memang sangat kami sarankan pemberian asam amino setelah pindah tanam, yaitu pemberian pertama. Pemberian pertama bisa dimulai mulai umur 7 hari sampai 2 minggu. Itu merupakan pemberian pertama asam amino. Untuk merek dagang sendiri ada banyak asam amino. Kita bisa menggunakan Premino dari MMT atau Ambition dari Bayer, atau bisa menggunakan Vulca dari Atasi, atau juga menggunakan Amino X dari Tunas Agro. Semuanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Mungkin teman-teman bisa menimbang mana yang ingin dipilih, akan tetapi memang kita jangan terpacu pada satu produk saja agar kita lebih mudah dalam mengaplikasikan asam amino yang lebih mudah kita dapatkan. Kemudian pupuk yang kita bawa pada pupuk konsep pertama cabai musim hujan, yaitu pupuk yang dominan fosfat dan sedikit nitrogen. Ada banyak merek yang beredar di pasaran. Kita bisa memilih Ultradap dari produk saprotan utama, atau kita juga bisa menggunakan Merauke MAP dari produk Merauke, atau juga bisa menggunakan Cakra Pandawa Plus dari produk DGW. Semua produk tersebut memiliki kandungan dominan fosfat dan juga sedikit nitrogen. Adapun cara aplikasinya sebenarnya bervarian, tidak harus kocor karena juga bisa diberikan secara semprot. Jadi teman-teman tidak harus melakukan dengan cara pengocoran, bisa melakukan dengan cara semprot bersamaan dengan asam amino tadi. Selain produk-produk tadi yang kita sebutkan, kita juga bisa menggunakan produk dari Yara, yaitu berupa Yara Terra Krista MAP. Itu juga dominan fosfat dan sedikit nitrogen. Kenapa kita mengunggulkan fosfatnya? Karena memang pada fase vegetatif sangat membutuhkan banyak fosfat. Sebenarnya pada fase vegetatif juga membutuhkan banyak nitrogen. Akan tetapi karena ini merupakan cabai musim hujan, jadi kita memberikan nitrogen tidak terlalu berlebihan agar tidak memberikan efek samping pada tanaman, karena ketika terjadi hujan terus-menerus nanti akan menumbuhkan jamur sehingga mudah terjadi serangan jamur yang begitu besar seperti pembusukan pada akar atau pada ranting dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan nitrogen juga dapat mengundang serangan hama yang intens, karena pupuk berbahan nitrogen memang banyak sisi negatifnya. Jadi pada cabai musim hujan kita sangat menyarankan mendominasikan fosfat terlebih dahulu, baru sedikit nitrogen. Kemudian untuk pupuk kedua yang kita siapkan yaitu GPN atau KNO merah, di mana kandungannya lebih banyak nitrogen dan sedikit kalium. Apabila kita padukan dengan pupuk yang dominan fosfat tadi, maka sangat bagus sekali, saling melengkapi karena keduanya memiliki kandungan yang berbeda. Ketika kita duetkan dengan pupuk yang tadi, maka kesimpulannya yaitu dominan nitrogen, dominan fosfat, dan sedikit kalium, di mana memang pada fase vegetatif sangat butuh banyak nitrogen, fosfat, dan sedikit kalium. Untuk merek dagang, apabila teman-teman mungkin sulit menjangkau GPN, bisa diganti dengan NPK 16 juga bisa, atau Merauke Mutiara Sprinter itu juga bisa. Dan mari kita praktekkan pengaplikasiannya. Untuk tahap pertama, kita larutkan pupuk yang dominan fosfat terlebih dahulu. Untuk produk yang kita pakai yaitu Ultradap. Untuk dosisnya 3 sendok makan per 10 liter air. Ketika kita menggunakan tangki 16 liter, maka kita bisa memberikan 5 sampai 7
sendok makan. Kita larutkan dan kita aduk sampai benar-benar larut. Dan untuk pupuk kedua kita larutkan GPM-nya. Untuk dosisnya sendiri yaitu 3-4/10 liter air. Ketika kita menggunakan tangki 16 liter, maka kita bisa memberikan 6-8. Kita larutkan sampai benar-benar larut. Setelah keduanya benar-benar larut, kita siapkan asam aminonya. Untuk dosis asam amino menyesuaikan dari produk yang kita ambil. Karena pada kali ini kita menggunakan Ambition, maka dosisnya 1-2 mili per liter. Untuk tangki 16 liter, karena ini merupakan fase vegetatif awal, maka kita menggunakan dosis rendah. Kita berikan 20 mili per tangki 16 liter. Untuk asam humatnya kita larutkan sendiri, karena ketika kita berikan pada larutan pupuk bersamaan nanti akan sulit untuk larut dalam air. Oleh karena itu kita larutkan sendiri pelan-pelan, sedikit demi sedikit agar benar-benar terlarut. Untuk dosis menyesuaikan merek dagang yang diambil. Pada pengucuran kali ini kita menggunakan Power Soil dari produk MMT. Dosis yang kita gunakan yaitu 2 sendok makan per 16 liter. Untuk pengocoran sendiri paling baik kita lakukan pada pagi hari, karena pada musim hujan sore hari seringkali terjadi hujan, jadi akan melarutkan pupuk yang kita berikan sehingga kemaksimalannya akan berkurang. Dan pada pengocoran kedua nanti pada umur 15-20 HST kita menggunakan pupuk organik super, yaitu berupa urin kelinci mix dengan PGBR. Untuk pengocoran pertama itu bisa dimulai 7 hari setelah tanam sampai 10 hari setelah tanam, atau juga bisa sampai 14 hari setelah tanam. Untuk pengocoran kedua bisa mulai 14 hari setelah tanam sampai 20 hari setelah tanam. Mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini. Tetap meminimalisir modal tanpa mengurangi kemaksimalan hasil. Jadikan video ini hanya sebagai referensi saja, karena kondisi setiap lahan pasti berbeda-beda. Dan pengalaman adalah fakta yang tak terbantahkan. Kita berjumpa dan belajar lagi pada video berikutnya. Apabila ada pertanyaan yang mungkin teman-teman kurang paham, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terus belajar, tetap semangat, tetap berusaha, dan senantiasa langitkan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.